Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan batasan usia Capres dan Cawapres menjadi 35 tahun. Dalam sidang yang diadakan secara terbuka untuk umum ini pada Senin 16 Oktober 2023, dari 9 hakim yang memutuskan hanya 2 hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion. Secara psikologis ya, kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tapi tidak apa-apa. Gitu. Kita bisa perjuangkan dengan cara-cara lain. Eits, tapi tunggu dulu. Dari 5 putusan uji materi soal batas usia Capres dan Cawapres pada Senin kemarin, memang awalnya MK menolak 3 gugatan uji materi yang diajukan oleh PSI, Partai Garuda, dan 3 kepala daerah. Namun, sikap MK berubah pada putusan keempat. Nah, berarti masih ada kesempatan Capres dan Cawapres yang berusia di bawah 40 tahun dengan syarat berpengalaman sebagai kepala daerah. Kalimat pernah atau punya pengalaman itu agak bermasalah karena itu membuka ruang orang meloncat gitu loh. Dengan tidak tertib gitu. Padahal tujuan dari undang-undang ini kan sebetulnya atau pembatasan usia itu karena mau ditertibkan gitu loh. Kalau usiamu masih 35 tahun, Anda levelnya bupati dulu deh, wali kota gitu. Nanti naik ke angka 40 tahun atau 35 tahun, naiklah jadi gubernur. Setelah selesai gubernur, Anda naik ke tingkat provinsi. Itu logika dari usia itu gitu. Atau mohon maaf seperti Gibran, pengalaman dia jadi wali kota cuma 3 tahun. 1 periode pun tidak selesai, coba Anda bayangkan. Sekarang naik level menjadi calon wakil presiden. Tanggapan juga datang dari Wakil Ketua MK Saldi Isra yang menyebut bahwa putusan perkara itu sebagai peristiwa aneh yang luar biasa. Awalnya, pada putusan perkara gugatan gelombang pertama, Ketua MK Anwar Usman, yang juga adik ipar dari Presiden Jokowi, tidak ikut memutus perkara. Ketidakhadiran dirinya berbuah putusan perkara ditolak dengan komposisi 6 hakim menolak dan 2 hakim berbeda pendapat. Namun, pada perkara nomor 90 dan 91, Anwar Usman tiba-tiba ikut membahas dan ikut memutus perkara tersebut. Padahal isu konstitusionalnya sama dengan perkara gelombang pertama. Oh, belum tentu anak muda tampil. Kenapa gitu? Sebab partai politik yang sangat despotik dan oligarki seperti di Indonesia, itu hanya memungkinkan anak muda dengan 3 modal yang ia miliki. Pertama adalah dia bagian dari elit politik. Yang kedua, dia punya isi tas yang cukup. Dan yang ketiga, ya dia bagian dari dinasti politik. Kalau Anda tidak bagian dari 3 komunitas ini, jangan berharap Anda akan naik karirnya sampai ke tingkat calon wakil presiden gitu. Bursa bakal Cawapres menjadi ramai. Pasalnya kemunculan tokoh-tokoh muda yang diharapkan bisa menggebrak konstelasi baru jadi meriah diperbincangkan. Keputusan MK ini diduga sebagai upaya yang dilakukan untuk meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, untuk ikut bertarung pada pemilihan Presiden 2024. Sebelumnya, Gibran masuk ke dalam daftar calon wakil presiden pendamping Prabowo. Putra sulung Presiden Jokowi itu didukung oleh Partai Bulan Bintang yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Semuanya kembali terpulang kepada Gibrannya kok gitu. Itu maksud saya ya. Dan sikap inilah yang sejak dari awal nggak pernah diungkapkan oleh Gibran. Dia mau apa enggak? Karena itu penting dalam rangka untuk menghindarkan berbagai asumsi yang mungkin keluar di masyarakat yang berakibat orang kemudian memandang misalnya putusan MK itu tidak objektif. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan putusan hakim yang menolak batas usia Capres dan Cawapres menjadi 35 tahun? Atau justru menurutmu anak muda harus diberikan tempat untuk memimpin bangsa ini? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.